Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitab." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menurunkan kepada engkau Alkitab, telah menurunkan kepadamu Al-Quran. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang fungsi Quran, ya, tentang 4 fungsi Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, fungsi Quran yang pertama adalah tibyanan likulli syai'in, bahwasanya Al-Quran itu, kata Allah, tibyanan likulli syai'in, menjelaskan seluruh masalah yang ada, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya kitab suci yang begitu luar biasa, yaitu Al-Quran, di mana seluruh problematika yang ada itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. Seluruh permasalahan yang ada sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai'in, tibyanan itu adalah penjelas, solusi dari seluruh problematika. Likulli syai'in, syai' di sini kalau kita lihat, ya, kata syai'in di dalam bahasa Arab ini namanya isim nakirah. Dalam ilmu nahwu, syai'in artinya adalah isim nakirah. Kalau kita korelasikan ilmu nahwu dengan kaidah usul fikih, disebutkan an-nakiratu tadullu 'alal umumi, bahwasanya isim nakirah itu menunjukkan kepada keumuman. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, sesungguhnya aku menurunkan kepada kalian Al-Qur'an tibyanan, penjelas, likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Maka sesuatu di sini adalah, ya, sifatnya adalah umum, menjawab seluruh problematika permasalahan. Maka kalau kita renungkan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kemudian dikeluarkan ayat-ayat tersebut ke dalam sebuah ilmu yang kita kenal dengan fikih muamalah, yang kita kenal dengan fikih ibadah. Jadi fikih ibadah ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Dikeluarkan ayat-ayatnya, maka kemudian kita mengenal dengan fikih muamalah. Al-Quran juga berbicara tentang keluarga, maka dikeluarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, ya, kemudian kita mengenal ilmu yang namanya fikih usrah. Al-Quran juga berbicara tentang, ya, aturan-aturan dalam bernegara, maka dikeluarkan ayat-ayatnya, maka kemudian kita mengenal suatu ilmu dalam Islam yang namanya fikih, ya, siyasah asyariyah namanya, tentang fikih politik Islam, bagaimana Quran ini mengatur kehidupan bernegara seperti apa. Bahkan Islam, Al-Quran itu juga ayat-ayatnya menjelaskan tentang hidup, ya, bagaimana kehidupan internasional, hubungan antar negara. Maka dikeluarkan ayat-ayatnya, maka di dalam Islam kita mengenal namanya fikih alaqah dauliyah, fikih hubungan internasional, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Quran itu menjelaskan seluruh problematika. Seluruh problematika manusia dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang menjadi masalah
manusianya, kaum musliminya yang kemudian tidak mau mengkaji, sehingga ketika ada problematika tidak mampu menyelesaikannya, padahal di dalam Al-Quran ada. Ya. Kalau kita mau kembali merujuk kepada Al-Quran, maka seluruh problematika ada solusinya, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ini fungsi Quran yang pertama, tibyanan likulli syai'in. Kemudian yang kedua, wahudan. Fungsi Quran yang kedua adalah sebagai petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin," kata Allah. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran. Apa fungsi dari Al-Quran? Hudal lil muttaqin. Quran itu adalah apa? Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka petunjuk ada di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi Quran yang ketiga di dalam surat An-Nahl ini, warahmah. Ya, Quran itu diturunkan sebagai rahmat, sebagai berkah. Ketika seorang kembali kepada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi Quran yang keempat, wa busyra lil muslimin, bahwasanya Al-Quran itu merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mau mentadabburi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di dalam Al-Quran, ya, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ya, jadi kalau kita ingin hidup mulia, ya, maka solusinya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Ya, kalau kita ingin hidup baik, maka solusinya adalah kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran nanti akan kita bahas. Ya. Dan kalau kita renungkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bismillah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran itu baik. Maka tema kita mulia dengan Quran, hidup mulia dengan Quran. Kenapa? Kalau kita ingin hidup mulia, kembali kepada Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka kembali kepada Al-Quran. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran itu pasti baik.